dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang senat terbuka wisuda ke-7 program sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tahun akademik 2002-2023. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kepala Subdit Pengembang Akademik Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Dirjen Pendis Dr. Abdullah Fakih MA MED, yang pada kesempatan ini insya Allah akan menyampaikan orasinya. Wakil Pepertais Wilayah 2 Jawa Barat, Profesor Dr. Aan Hasanah MED. Birgar Dikti PP Persis Dr. Nur Marwan MAG. Ketua Persis Jawa Barat Kiai Haji Iman Setiawan Latif SH. Para Ketua PD Persis beserta para otonomnya, baik dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta PC Persis serta otonom di lingkungan keempat pimpinan daerah tersebut. Wali Kota atau yang mewakilinya, Kapolresta Kota Tasikmalaya dan Ramil Kota Tasikmalaya, para pendiri dan Dewan Penyantun SD Al-Hidayah Tasikmalaya, juga muwakil SD Al-Hidayah keluarga besar Dr. Keluarga Haji Wawan Buliman, para anggota Senat, para dosen dan sivitas akademika SD Al-Hidayah Tasikmalaya, para wisudawan dan wisudawati bersama kedua orang tua dan keluarga masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pendahuluan dari sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hari yang berbahagia ini kita diberikan nikmat bisa berkumpul di Gedung Aisyah melaksanakan kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar SD Al-Hidayah Tasikmalaya, yaitu wisuda sarjana SD Al-Hidayah Tasikmalaya ke-7 tahun akademik 2022-2023. Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya baik atas nama pribadi maupun sivitas akademika SD Al-Hidayah Tasikmalaya dengan penuh kebanggaan mempersembahkan 54 orang wisudawan wisudawati yang berhasil menamatkan pendidikan mereka pada 3 program studi, yaitu program studi pendidikan bahasa Arab, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan program studi pendidikan Islam anak usia dini. Harapan kami, para lulusan bisa berkarya di wilayah profesional yang mereka minati. Namun sebagai lulusan perguruan tinggi di mana nilai Islam diinternalisasikan di dalamnya, kami juga berharap para lulusan bisa berkarya di atas landasan spirit dan etika Islam. Sebab itu kami berharap para sarjana SD Al-Hidayah Tasikmalaya menjadi profesional Islami, siap berkarya di berbagai bidang profesi, keilmuan dan keahlian tanpa harus tercerabut akar identitas moral sebagai seorang muslim. Hal yang tidak kalah pentingnya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik
dan tenaga kependidikan STA Al Hidayah Tasikmalaya atas totalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani mahasiswa hingga mereka berhasil dalam menyelesaikan studinya. Hadirin yang berbahagia, tema yang dipilih untuk wisuda hari ini adalah strategi penguatan kapasitas akademik STA Al Hidayah Tasikmalaya menuju perguruan tinggi berkualitas. Tema ini merefleksikan tekad dan keinginan para pimpinan STA Al Hidayah Tasikmalaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di kampus ini agar para mahasiswa dapat menjalankan studi dengan nyaman, efektif dan menyenangkan. Kami yakin sepenuhnya bahwa layanan pendidikan yang bermutu mutlak diperlukan untuk meningkatkan prestasi dan reputasi para mahasiswa. Tema tersebut juga merefleksikan tekad dan keinginan yang kuat dalam mendorong STA Al Hidayah bertransformasi menjadi STA Al Hidayah Tasikmalaya, yang kemudian cita-cita besar kami tidak hanya berhenti menjadi STAI saja, namun terus berjuang dan berupaya menjadi Universitas Islam Al Hidayah Tasikmalaya di masa mendatang. Amin. Tentu cita-cita ini tidak akan mungkin dapat diwujudkan jika tanpa dorongan dan partisipasi aktif para stakeholder, baik pimpinan Jamiah Persatuan Islam, tingkat pimpinan susat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah, maupun pemerintah melalui Kementerian Agama yang diwakili oleh Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat. Juga dukungan dari Sivitas Akademika mahasiswa, alumni, serta masyarakat luas yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri terbaiknya untuk mengenyam pendidikan di STA Al Hidayah Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, berbagai upaya dalam mewujudkan inklusi pendidikan tinggi yang berkualitas terus kami lakukan, terutama penguatan dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi agar keberadaan kampus tercinta ini dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguatan inklusi dan program studi menjadi prioritas utama yang terus kami lakukan. Alhamdulillah saat ini inklusi dan ketiga prodi IAT, PBA dan PAUD telah mendapatkan pengakuan yang cukup baik dengan status predikat akreditasi baik dari BAN-PT, walaupun belum optimal. Namun kami yakin predikat akreditasi ini akan terus meningkat seiring dengan transformasi yang tengah dilakukan saat ini. Tidak sampai di situ, tahun ini STA Al Hidayah Tasikmalaya telah mengajukan izin pembukaan prodi, yaitu prodi ekonomi syariah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga izin operasionalnya dapat segera kami terima. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga iklim akademik yang terbaik di kampus ini, sehingga baik mahasiswa maupun calon mahasiswa berkesempatan untuk memilih program studi yang bervariasi. Walaupun secara geografis kampus ini berada di sudut kota Tasikmalaya, namun kami berkeyakinan bahwa dengan penambahan program studi akan dapat menarik minat lebih banyak lagi dari para calon mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, terkait tantangan dan kebutuhan pengembangan ke depan, STA Al Hidayah Tasikmalaya menyelenggarakan rapat kerja guna memadukan rencana dan program kerja yang akan ditempuh sepanjang tahun, termasuk kaitannya dengan program-program kerja pada masa mendatang. Pada kesempatan tersebut kita menyepakati tagline STA Al Hidayah Tasikmalaya, yaitu unggul, islami, dan tafakuh fiddin. Tagline ini merupakan intisari dari visi STA Al Hidayah menjadi program studi yang unggul, islami, dan tafakuh fiddin pada tahun 2038 di Jawa Barat,
berlandaskan paradigma keislaman dan keindonesiaan. Wisudawan dan sudawati yang berbahagia, wisuda hanyalah serangkaian seremoni yang menyatakan Anda telah dinyatakan lulus dan layak menyamatkan gelar akademik pada nama lengkap. Wisuda bukanlah pertanda Anda telah berakhir belajar dan mencari ilmu. Lulusan STA Al-Hidayah Tasikmalaya sebenarnya memiliki motivasi yang kuat untuk mencari ilmu secara berkesinambungan. Tidak cukup hanya pada jenjang S1 saja, namun Anda semua harus memiliki cita-cita untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang kami sampaikan pada acara wisuda kali ini. Semoga apa yang sudah kita capai saat ini menjadi kemaslahatan bagi STA Al-Hidayah Tasikmalaya dalam mengembang tugas keilmuan dan keislaman. Sedang apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan lapang bagi kita dalam menasihkan seluruh harapan tersebut. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 37.14 garis miring SK lulusan garis miring STI AH garis miring 8 Romawi garis miring 2023 tentang penetapan lulusan program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir dan pendidikan Islam anak usia dini. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya menimbang bahwa sehubungan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun akademik 2022-2023 telah selesai menempuh program akademik dengan sempurna, maka diperlukan surat keputusan penetapan kelulusan. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. 6. Sistem dan pedoman penyelenggaraan pendidikan Persatuan Islam tahun 2022 pasal 15 tentang pendidikan tinggi. 7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. 8. Pedoman Akademik STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Bab 2 tentang pola administrasi akademik STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Bagian K tentang ijazah, gelar, dan sebutan kelulusan. Memperhatikan 1. Telah terpenuhinya pelaksanaan kegiatan akademik. 2. Hasil evaluasi secara kumulatif. Memutuskan menetapkan 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tentang yudisium mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini tahun akademik 2022-2023. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah lulus dalam menempuh Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Prodi Pendidikan Islam anak usia dini tahun akademik 2022-2023. Dan selanjutnya di sini dalam lampiran ada 54
nama-nama wisudawan yang lulus hari ini. Berikut yudisiumnya yang nanti akan dibacakan saat pemanggilan masing-masing mahasiswa. Dan untuk selanjutnya adalah dibacakan surat keputusan mengenai penetapan wisudawan terbaik dari 3 prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 39.14 /SK lulusan /STIAH /8 Romawi /2023. Penetapan wisudawan terbaik sekolah tinggi program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir dan pendidikan Islam anak usia dini pada wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya menimbang bahwa terdapat wisudawan terbaik tingkat STAI Al-Hidayah untuk prodi Bahasa Arab, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga prodi Pendidikan Anak Islam Usia Dini, dan wisudawan Tahfidz Al-Quran tahun akademik 2022-2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf A di atas, perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tentang wisudawan terbaik STAI Al-Hidayah Tasikmalaya pada wisuda ke-7, mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 5. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya memperhatikan 1. Telah terpenuhinya pelaksanaan kegiatan akademik. 2. Hasil evaluasi secara kumulatif. Memutuskan menetapkan 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tentang wisudawan terbaik program pendidikan Bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini, juga wisudawan Hafidz Al-Quran tahun akademik 2022-2023. 2. Menetapkan wisudawan terbaik yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini tingkat sekolah tinggi prodi pendidikan Bahasa Arab, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini, dan wisudawan Hafidz Quran pada wisuda ke-7 STAI Al-Hidayah Tasikmalaya tahun akademik 2022-2023. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Wallahu ya'udhu bi'aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 Safar 1445 Hijriah atau 19 Agustus 2023. Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya Kyai Haji Dr. Andes Amin Sidik MPDI. Tembusan disampaikan kepada 1. Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, 2. PP Persatuan Islam CEKI Bidang Garapan Pendidikan Tinggi di Bandung, 3. PP Persatuan Islam Jawa Barat, 4. PD Persatuan Islam Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Berikut saya bacakan lampiran nama-nama mahasiswa yang berprestasi yang tercantum dalam lampiran SK ini. 1. Atas nama Pipit Fitriani dengan IPK 3,83 yudisium pujian. Yang kedua, dari
Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir diraih oleh Budi Nurul Iman dengan IPK 3,72 Yudisium Ujian. Berikutnya dari Prodi Islam Anak Usia Dini diraih oleh Ruri Nur Laila dengan IPK 3,69 Yudisium Ujian. Dan selanjutnya untuk mahasiswa terbaik tahfidz Quran, yang pertama adalah Muntadiratul Falah dari PPA. Kemudian yang keduanya adalah Faisal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wa fi hadhil munasabah as-sa'idah uhanniukum jami'an ayyuhat tulab bi annakum qad wasaltum ila nihayati dirasatikum wa hasaltum ala darajati baccalaureus IS1 sarjana agama di qismi ulumul Quran wa tafsir wa SPD di qismi al-lughah arabiyah wa qismi at-tarbiyah al-islamiyah di Rawdatul Atfal. Wa arju anna ma'rifatukum mufidan li anfusikum wa li watanikum wa li dinikum. Amin. Demikianlah pembacaan SK kelulusan wisudawan tahun akademik 2022-2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudisium Ujian.
Nomor induk mahasiswa 1901046 Yudisium Pujian. Rizky Amalia. Nomor induk mahasiswa 1701007 Iman Maulana. Nomor induk mahasiswa 1901015 Yudisium Sana Muntazirul Falah. Nomor induk mahasiswa 1901022 Yudisium Sangat Memuaskan. Muslim induk mahasiswa 1901023 Yudisium Sangat Memuaskan. Ya Rahma Salsabila. Nomor induk mahasiswa 1901003 Yudisium Sangat Memuaskan. Induk mahasiswa 1901044 Yudisium Sangat Memuaskan. Nur Hasana. Nomor induk mahasiswa 1901025 Yudisium Sangat Memuaskan. Muhammad Haidar Romani. Nomor induk mahasiswa 2001016 Yudisium Sangat Memuaskan. Husnul Khotimah. Nomor induk mahasiswa 1801003 Yudisium Sangat Memuaskan. Selanjutnya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dipersilakan untuk berdiri. Mega 3,72 Yudisium Pujian. Wahyudi. Nomor induk mahasiswa 1902004 Yudisium Pujian. Aha 1902001 Yudisium Sangat Memuaskan. Induk mahasiswa 1902007 Yudisium Sangat Memuaskan. Faisal. Nomor induk mahasiswa 1902006 Yudisium Sangat
Yudisium sangat memuaskan. Elin Herlina, Yudisium sangat memuaskan. Zulfa Zakia, Yudisium sangat memuaskan. Ernawati, Yudisium sangat memuaskan. Baik itulah berbagai wisudawan-wisudawati Musdai Al-Hidayah Tasik Malaya tahun akademik 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra wisudawan. Kami wisudawan SDAI Al-Hidayah Tasik Malaya dengan penuh kesadaran berikrar. Satu, patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tiga, menjunjung tinggi norma dan etika ilmu
selalu berusaha untuk menggali mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai dengan lapangan dan keahlian. 4. Menjaga nama baik STI Al-Hidayah Tasikmalaya. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas segala. Alhamdulillah Rabbil Alamin anara quluba ibadihil muttaqin bin nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'aliya Raisul Jamiah Al-Hidayah Al-Islamiyah Tasikmalaya, Fadilatul Dr. Andes Hamid Siddiq Al-Majistir, Wasabul Fadilah Jami'ul Asatidah Al-Kiram, Wasabul Fadilah Duyufana Aba'ana wa Ummahatina Al-Mukarramun, Wasabul Sa'ada wal Farah Al-Zumala'i Al-Kharrijun. Akumu baina aydikum wa lastu bi khairikum wa innani la atasharrafu bi hadzal maqam niyabatan an nafsi wa niyabatan an zumala'i al-kharrijin. Ya ashabus sumu wa ya ayyuhal asatidah wal ikhwah, inna hudurakum fi haflina mimma yazidu sa'adatan wa farhatan lana. Wa ya ayyuhal haflul karim, maqatil ayyam wal a'wam darasna wa ta'alamna wa ta'ibna wa tukhbirna bi imtihanati laysa bisahlah. Kunna fi tilkal ayyamil mujiddin wal mujtahidin wal mut'ibin wa dhahikin bal inna minal baqin al hubbu wal mawaddah yajma'una tahta saqfin wahidin ta'alamna walaqad isnal ayyami wa dirasah fi ajmali suratin nanduru lil mustaqbal bil uyuni nadiyatin wa tatallu'atin ratiyatin fi darajatil ilmi wad din min hadhil jami'ah al musyarafah al mubarakah. Talabna uluman min masadiris saffa bisyataya uluman wal ma'arif linakhruja ilal alim du'atan wal mu'allimul khair wa li an nakuna mir'atan likullil muhtadin. Wa ya ayyuhal zumala, al yawm yawmul farah wa yawmus sa'adah wa yawmul fakhar wa yawmun nahsudu samarata juhudina wa natadawwaqu fihi halawatan najah. Fa ashkuru rabbi awalan wa akhiran alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fa rabbana lakal hamdu wa anta ahlus sana'i wal majd. Tsumma ashkuru abaina wa ummahatina hiya al-insanatu al-wahidatu allati qad tansa an tad'u li nafsiha fi salatiha li anna takunu mashghulatan bi du'a li abnaiha wal ab inna liku qimatu al-milhu indama nafaqaduhu wa qimatul abdu indama yamutu fanashkurahuma alladaini rabbauna bi ahsani tarbiyah wa ajmaliha wa anfaqu alaina min nafisi amwalihim wa syaraku fi tawjihina wa nushina hadhihi sinina talilah fajazallahu anhum khairul jaza wa talallahu a'marahum wa zayyana bil birri abnaihim. Summa ashkurukum jami'ul muallimin alladziina badalu juhdahum hatta nakuna ajyalan katsiratan mashghulatan bil ilmi. Fasyukruna lakum ayyuhal asatidah ala namsafatakum alaina wa nad'ukum bi ahsani du'a wallahu yuzadil ihsana ihsana. Wa syukru mausulun ila jami'il mansubi al-jami'ah al-hidayah al-islamiyah Tasikmalaya minal muwaddifin wal 'amilin wa kulli man lahu dawrun fi hadzal najah.
Wa ya ayyuhal kharijun antum nujumu hadzal yaum wa nas'alallahu an yaj'alani wa iyyakum qamaran yunirul ummah ila yaumil qiyamah. Hadhihi amanatun 'azimatun nahmiluha ala a'naqina wa aktafina. Faraqibullahu ta'ala fi mihnatikum wa wadifatikum wa hiya da'watun ila Allah ta'ala. Nastash'iru fi hajmal mas'uliyah fala tudayyi'u kulla fursatin da'wiyatin allati wahaballahu lakum. Li'annana fil haqiqah na'isu fi zamani al-as'aru ghaliyah wan nisa' 'ariyah wal masajidu khaliyah wa ahkamullahu lagiyah fi biladina sari mudallal wal batalu fi quyudihi mukabbal fi biladina zawaj muhal wal zina halal wan nisa'u qawamuna 'ala rijal wa ardullahi muhtalah wal fuqara'i tahtal mataru bila mudallah fala taktumu ma hasaltum 'alaihi minal ilmi minal asatidatikum fa innal humma haqqan hajatin ila ulumikum. Wa ya ayyuhal jumalai al kharijun al yaum laisa nihayati midolana al yaum laisa nihayatu ahlamina al yaum huwa bidayatin sira'in akhar yang tadiruna. Ihrisu ala ma yanfa'ukum wa la ta'zizu wa la ta'zizu wa la takunu mimman yabki li annahu waqtu da'in. Hal yufidu buka'ana hinna nabki wa hasrata awal umrin da'in aksarahu fawailu liman inkana umri mutabakki mislul umri sabi. Wa ya ayyuhal zumalai al kharijun, oh my happy friends, your biggest risk isn't trying, it's getting too comfortable. You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuitions. You can get there by bus, only by hard work and risk, and by not really knowing what are you doing. But what you will discover will be wonderful. What you will discover will be yourself. The road may be rough, the journey may be tough, the experience may be bitter, but they are stepping soon to our future thrones. And the last, wa akhiran, al-firaq laysa nihayatil hayat, bal huwa khutuwatil ula fi istimraril hayat. Wa na'idukum ayyuhal asatidah an naltamisa kulla ma huwa thayyib wa nafi min ajli an tartaqiya ummatina wa an tatasallaqa sulamu muhadaratul ilmi kama arada laha an taqul. Mubarakatun li jami'atina wa mubarakatun li ummatina wa mubarakatun lil ulumina. Khitaman kafaidu kalami hada wastafu minkum minal khotoya ila liqa fi qimatin najah. See you on top guys, wish you all the best and happy graduation for us. Wishing you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra dari Bapak Komandi dan Pimpinan Islam anak usia dini, Rudi dari Bapak Masud dan Ibu Suryani, Bapak Samsul dan Ibu Pasti, Siti Pilihan, Pendeta Bahasa Arab, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kepada Kapolri langsung mendampingi di samping wisudawati. Terima kasih Pak. Oke, lihat ini bentar ya, sip. Oke, lihat ini bentar. Sip. Bentar. Oke. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati Kasubdit Akademik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Abdullah Fakih MA MED. Yang saya hormati Wakil Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, Profesor Dr. Hajah Aan Hasanah MED. Yang saya hormati Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, Ustadz Haji Amin Sidik. Yang saya hormati dan juga seluruh anggota Senat, para undangan dari unsur Bupati, Wali Kota Tasikmalaya, serta unsur muspidanya yang hadir pada kesempatan ini, Ketua PD Tasikmalaya, dan juga para donatur yang telah mengembangkan pendidikan tinggi atau STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Wabil khusus yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, dan saya banggakan seluruh peserta wisudawan wisudawati STAI Al-Hidayah. Pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan atau Dikti PP Persis dan juga mewakili Ketua Umum PP Persis, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena agenda hari ini beliau sedang berada di Uzbekistan mewakili MUI Indonesia dalam rangka undangan kenegaraan. Pertama, tentu kami atas nama Pendidikan Tinggi, Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat, menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati sebanyak 55 orang yang baru saja kita saksikan telah dilantik. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama 4 tahun menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah ini menjadi bekal bagi Anda semuanya. Di tengah persaingan kehidupan yang semakin deras ini, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah diperoleh, baik itu sebagai ahli kapasitas Anda di bidang bahasa Arab, di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, atau di bidang pendidikan Islam anak usia ini, memberikan jawaban dan memberikan solusi serta dapat menjawab persoalan-persoalan yang hadir di kemudian. Saya yakin bahwa selama Anda dengan penuh kesungguhan, keseriusan untuk menjalani pendidikan di STAI Al-Hidayah ini, suatu perjuangan yang sangat berat. Oleh karena itu, insya Allah perjuangan yang sangat berat itu akan ditebus atau Anda akan mendapatkan suatu keceriaan di masa depan. Jangan takut menghadapi masa depan, karena masa lalu pun Allah yang telah menjamin kehidupan kita. Hari ini keran kehidupan Anda telah dibuka. Silahkan alirkan air sehingga memberikan kehidupan bagi semua umat, bagi semua manusia. Selanjutnya kami atas nama PP Persis juga melaporkan, wabil khusus hadir pada kesempatan ini dari Kasubdit Akademik Kementerian Agama, bahwa di Jamiah Persis ini telah berdiri 5 perguruan tinggi. Yang pertama adalah STAI Persis Bandung yang di awal tahun kemarin sudah berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Persis Bandung. Yang kedua adalah STAI Persis Garut atau STAI Garut yang baru saja kemarin di tanggal 16 bulan September melaksanakan wisuda sebanyak 218 orang. Yang ketiga adalah
STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Dan yang keempat adalah STI Persis Jakarta. Dan juga selain perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Persis juga memiliki satu perguruan tinggi universitas yang dulu STKIP dan sekarang sudah beralih bentuk menjadi Universitas Persatuan Islam. Ini sebagai satu bukti nyata bahwa Persis telah memberikan sumbangan terhadap negara, baik dari segi aset SDM maupun sumber daya fisik. Secara tidak sengaja tadi saya menghitung-hitung jumlah lulusan yang ada di perguruan tinggi Persis. IAIP Persis Bandung itu sampai hari ini sudah meluluskan sekitar 6.000 lulusan. STIP Garut sudah meluluskan sekitar 3.000 lulusan. STI Al-Hidayah sejak keluarnya SK tahun 2012 sudah meluluskan sekitar berapa? Ada datanya? Lebih dari 1.000? Belum? 900. Berarti sudah sekitar 900 atau 9.900 ditambah dengan STI Jakarta dan Unifi. Rata-rata di kisaran atau saya hitung tadi kasarnya sekitar 10 ribuan. Undang-Undang Pendidikan Indonesia tahun 2016 mengamanatkan bahwa biaya pendidikan kalau diterjemahkan per mahasiswa itu per semester bebannya itu sekitar 9 juta. Saya hitung juga, ternyata dari 10.000 alumni kali 8 semester kali 9 juta kali 8 semester itu berarti satu orang 72 juta, dan kali 10.000 kalkulator saya, HP saya tidak cukup nolnya. Artinya apa? Sudah begitu banyak sumbangsi dari Jamiah Persatuan Islam, itu baru di bidang pendidikan tinggi saja. Jadi kalau tidak salah hampir sudah 7 triliun itu perubahan sumbangsi Persis terhadap negara dan Pak Abdul Fakih. Ini sebagai satu informasi saja. Maka oleh karena itu suatu hal yang sangat wajar kalau juga negara ini memberikan apresiasi. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita yang berada di bawah Kementerian Agama, perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama sudah sangat bersinergi, sudah sangat melakukan kolaborasi begitu panjang untuk membangun negeri ini. Alumni-alumni dari perguruan tinggi Persis sudah menyebar di seluruh pelosok tanah air. Jadi wajar dan berdasarkan data, jika Persis adalah suatu ormas yang tarafnya adalah sudah taraf nasional, dan itu wajar juga kalau Persis adalah organisasi ketiga terbesar setelah NU, Muhammadiyah, lalu Persis. Ini berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur sebagai bagian dari anak bangsa yang telah memberikan sumbangsi terhadap pengembangan pembangunan negeri ini, baik itu dari segi SDM-nya, apalagi juga dari segi aspek fisiknya. Belum terhitung lagi kalau kita menjumlah seluruh lembaga pendidikan pesantren di Jamiah Persis yang sampai hari ini jumlahnya sekitar 300 pesantren. Maka kami laporkan juga kepada Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, di tengah persaingan dan di tengah lesuknya jumlah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta di lingkungan Jamiah Persis, alhamdulillah mahasiswanya cukup stabil. Otoritas itu berikan apresiasi untuk perguruan tinggi Persis.
Tanggal 7 mudah-mudahan juga perwakilan berkesempatan hadir untuk menghadiri wisuda IAIP Persis Bandung, dan itu jumlahnya 385. Sudah lebih banyak lagi, wajar karena lebih dipayung. Dan perlu diketahui juga bahwa perguruan tinggi di lingkungan Jamiah Persis cikal bakalnya atau yang membidaninya itu dari STIP Bandung. Ada STIP Garut, ada STIP Tasik, atau ada STA Hidayah Tasik, termasuk STIP Jakarta, dan juga universitas itu adalah bagian dari cikal bakal pendidikan yang dulu berdiri di Bandung. Itulah makanya kita bersyukur dengan pengembangan sumber daya manusia yang insya Allah ini memberikan sumbangsi terhadap pembangunan negeri ini. Sangat realistis sekali kalau tadi Ketua STI Al-Hidayah menyampaikan bahwa milestone ke depan, tahapan ke depan itu akan menjadi universitas, itu sesuatu yang sangat realistis. Sumber daya manusianya banyak, sumber daya pembangunannya juga, lahan area ini insya Allah sudah dibeli semuanya ya sama STI Al-Hidayah. Dan juga STI Persis Garut besok ada acara AL itu jadi melihat ke lapangan dari Kementerian Agama untuk berubah status dari STAI menjadi institut, sehingga di beberapa tahun kemudian tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjadi perguruan tinggi terdepan yang akan menjadi perguruan atau menjadi universitas di bawah Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama juga sekarang sudah mewadahi, memberikan satu peluang untuk adanya universitas, dan saya optimis bahwa perguruan tinggi yang ada di lingkungan Jamiah Persis ini bisa menempuh jenjang dan perubahan status bahkan menjadi universitas. Kita sedang berpacu ke situ. Oleh karena itu saya atas nama Dikti PP Persis memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dari STI Al-Hidayah, seluruh staf, teknik, mahasiswa, dosen, dan juga para donatur terutama yang juga memberikan sumbangsi yang begitu besar untuk tetap berjalannya pendidikan STI Al-Hidayah. Demikian sambutan dari saya selaku Dikti sekaligus mewakili Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Pak, lihat sini sebentar. Oke, masih sebentar. Oke, cukup. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat dan diberi kemampuan untuk menghadiri acara wisuda yang luar biasa ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini hari libur nasional dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan spiritnya sampai ke kita di ruangan ini dengan penuh keberkahan. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kasubdit. Saya sebetulnya belum lihat wajahnya dari tadi. Saya lihat-lihat begitu, karena itu sahabat saya sebetulnya, dan kami sering berdiskusi dengan intens sekali untuk pengembangan akademik, terutama yang berkaitan dengan perguruan PTKIN dan PTKIS, jadi PTKI. Tentu saja yang sama-sama saya hormati
dari jajaran Forkopimda di Kota Tasikmalaya, para pimpinan daerah Persis di lingkungan Jawa Barat, karena mungkin hadir dari daerah yang lain. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua STAI Al-Hidayah. Ternyata setelah panjat kaki, kita dulu sama Pak Ketua ini sama-sama aktivis kampus. Kalau sekarang di Dewan Mahasiswa ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA, kalau dulu namanya BPKM. Jadi kami sama-sama pengurus di BPKM, IAIN dulu, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahunnya aja sampai lupa ya Pak Ketua, tahun 86, Masya Allah kita sudah senior ya, jangan bilang tua, senior. Wakil ketua dan seluruh prosesi senat, ketua jurusan senat dan semuanya, Bapak Ibu hadirin yang hadir, dan tentu saja yang saya banggakan adalah para wisudawan, wisudawati yang hari ini mengakhiri satu perjalanan, satu proses perjalanan yang paling penting. Kalau saya sering menyebut begini, in every journey has a great story. Jadi pada setiap perjalanan kita itu pasti punya cerita yang bermakna. Dan saudara-saudara yang di wisuda hari ini sudah menyelesaikan satu tahap perjalanan dan memberikan makna yang penting dalam perjalanan itu, sehingga saudara-saudara yang di wisuda kedepannya akan terus menjadi pribadi pembelajar, karena dunia kita sedang berubah dan terus akan berubah. Tanpa menjadi pribadi pembelajar, kita akan ketinggalan. Ada dua kategori, ini khusus untuk para wisudawan ya, dan untuk kita pengelola pendidikan tinggi ini. Sekarang ini ada dua fenomena yang sangat menarik bagi lulusan perguruan tinggi. Yang tadi Ketua PP Persis ya, yang saya lupa tadi nggak disebut karena saking ini teman lama saya juga. Selamat datang Bapak-bapak. Saya ulang lagi, yang saya hormati Ketua PP Persis yang diwakili oleh Dikti PP Persis. Ini juga teman kami, teman lama di UIN. Jadi ternyata dunia itu sempit sekali ya. Buk kali dia kenal ternyata. Tadi saya sampaikan ada dua fenomena yang menarik. Satu, kelompok yang disebut dengan uncompetent degree. Uncompetent degree ini bukan lulusan perguruan tinggi, tetapi kompeten degree ya. Yang kelompok pertama itu kompeten degree, bukan lulusan perguruan tinggi, tetapi memiliki keterampilan yang luar biasa dalam hal teknologi digital, dan itu menguasai resource sekarang ini. Coba saudara-saudara lihat, generasi hari ini mereka lebih kenal para influencer, para YouTuber, para gamer, streamer ya, yang basisnya semua digital, ketimbang kita para guru. Para guru selesai kuliah lupa, tetapi para influencer itu saudara-saudara menjadi followernya. Dan apa yang sedang terjadi hari ini? Mereka menguasai resource dan mereka kaya raya dari yang kita kita follow itu. Sebut saja misalnya Raffi Ahmad, siapa lagi? Atta Halilintar. Mereka nggak lulus perguruan tinggi loh, gitu. Tapi mereka punya resource.
Dan kita yang lulusan perguruan tinggi menjadi followernya. Mereka tidur saja, rebahan saja, uangnya ngalir, rekeningnya penuh. Bayangkan, itu suatu fenomena. Nah, fenomena ini disebut dengan kompeten undegree. Mereka tidak lulus perguruan tinggi tetapi memiliki kompetensi. Fenomena yang kedua, ini yang menggetarkan hati kita sebetulnya sebagai lulusan perguruan tinggi. Itu yang disebut dengan uncompeten degree. Lulusan perguruan tinggi yang kompetensinya tidak memadai untuk bisa diserap dalam lapangan kerja hari ini, dan jumlahnya luar biasa besar. Kenapa? Karena pada era sekarang ini ratusan ribu jenis pekerjaan hilang, digantikan oleh teknologi, apalagi teknologi digital yang membuat hidup kita semakin efisien dan efektif. Nah, yang uncompeten degree ini, saudara-saudara yang para wisudawan, bukan hanya tanggung jawab saudara-saudara, tapi juga tanggung jawabnya berbalik kepada kita pengelola perguruan tingginya. Jangan-jangan ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi itu relevansinya sangat rendah atau tidak relevan dengan pasar kerja yang tersedia di masyarakat kita, di pasar di dunia kerja. Nah, sehingga tidak bisa diserap dan kemudian menjadi kelompok yang useless degree. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi menjadi kelompok, silakan Pak Kasudit. Oh, ini baru datang rupanya, Pak Dr. Abdullah Fakih, MD. Saya lanjutkan. Jadi yang useless degree ini adalah karena hilangnya jenis pekerjaan dan kemudian perguruan tinggi yang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi memiliki relevansi yang rendah dengan kebutuhan kerja pada pasar kerja. Oleh karena itu maka pilihannya untuk saudara-saudara menciptakan lapangan kerja baru, jangan mencari pekerjaan. Hilang pekerjaan itu, ciptakan lapangan pekerjaan baru dan terus menjadi pembelajar. Yang kedua, tentu saya sebagai wakil koordinator Kopertais wilayah 2 Jawa Barat, sebetulnya Bapak Ibu, saya ini baru beberapa hari, Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, baru beberapa hari diamanahi sebagai wakil koordinator. Wakornya sekarang 1 Bapak Ibu ya. Jadi dari koordinator, Pak Rektor, ex officio, kemudian wakor, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, dan ketua-ketua bidang. Begitu strukturnya. Jadi saya dalam beberapa hari saya coba cepat belajar untuk mengidentifikasi hal-hal yang nanti akan bersama-sama Kopertais dengan fungsi pembinaannya akan terus bersama-sama dengan 174 yang sudah registrasi dan 4 masih menunggu izin operasional. Jadi 178 ya PTKIS di lingkungan Jawa Barat itu bersama-sama nanti dengan Kopertais wilayah 2 Jawa Barat akan terus mengembangkan 4 hal sebetulnya. Jadi pertama tentu bagaimana kita memproduksi kurikulum yang lebih adaptif supaya tadi para alumni kita itu bisa menjadi kompeten degree, bisa menjadi lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai. Kemudian yang kedua tentu saja pengembangan SDM Bapak Ibu. Nah ini untuk STAI Al Hidayah tentu saja kita dorong untuk segera semuanya
guru besar, sehingga nanti STAI Al-Hidayah menjadi terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ya, siap ya? Semangat. Ini ada Pak Kasudit di sini. Jadi untuk S3 beasiswa, nanti Kompertais akan terus berkomunikasi untuk bagaimana beasiswa. Ini luar biasa juga Kementerian Agama ini. Seluruh komponen di perguruan tinggi, terutama di Diktis, Direktorat Diktis, ini terus memberikan pendampingan, menyediakan sarana dan prasarana. Jadi nanti mohon porsinya untuk swasta. Ya, untuk PTKIS ini Pak Kasudit di proporsi jumlahnya lebih dibesarkan lagi, baik untuk S3 di dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, sehingga nanti dosen-dosen di lingkungan PTKIS itu terus akan meningkat. Yang ketiga tentu budaya akademik yang progresif, budaya akademik yang moderat dan progresif. Ini tidak bisa ditawar sekarang ini. PTKIS harus menjadi pelopor moderasi dan progresif. Artinya nilai-nilai progresif menjadi bagian dari ruh pergerakan dari perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Dan yang keempat adalah kerjasama, mengembangkan kolaborasi. Kita ini tidak bisa hebat sendiri hari ini. Kita hebat karena kita bisa berkolaborasi. STAI Al-Hidayah terus saya berharap mengembangkan kolaborasi baik di internal Jawa Barat maupun nasional maupun internasional. Nah, tentu sebagai wakor saya akan terus mendorong dan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk lebih mengembangkan, karena fungsi pembinaannya lebih mengembangkan PTKIS menjadi one step ahead kira-kira, selangkah ke depan lebih maju dan unggul menjadi pelopor peningkatan SDM yang tadi kompeten degree, lulusan perguruan tinggi tetapi memiliki kompetensi yang memadai. Itu sambutan dari wakor baru. Mohon maaf kalau ada hal yang belum pas, saya masih proses belajar karena ini baru 1 minggu. Terima kasih atas undangannya, atensinya, dan sekali lagi selamat untuk saudara yang diwisuda. Mudah-mudahan tadi 10.000 alumni dari Sekolah Tinggi Persis ini sudah berkontribusi untuk pengembangan SDM unggul secara nasional. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat datang kepada Dr. Abdul Fatih MA Oke, siap. yang telah hadir di tengah-tengah kami. Lihat sini Pak bentar. Oke, lihat sini Pak. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bapak Dr. Haji Nurawa MAG, yang saya hormati Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademi Direktorat PTKI Ditjen Pemdais Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Wakil Koordinator Kompertais Wilayah 2 Jawa Barat Profesor Dr. Haji Hasanah MD, yang saya hormati Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, yang saya hormati Ketua Prodi beserta Sivitas Akademika STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, yang saya hormati para wali, orang tua siswa, dan para wisudawan STAI Al-Hidayah yang kami cintai, kami banggakan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Puji syukur marilah kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara wisuda ke-7 program sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Salam serta salam semoga selamanya tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk pada kita yang selalu taat pada jalannya. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para wisudawan wisudawati STAI Tasikmalaya kami cintai, kami banggakan. Yang pertama, permohonan maaf atas nama Bapak Penjabat Wali Kota yang sedianya beliau berkenan hadir pada acara yang sangat penting dan sangat membahagiakan ini, namun karena juga ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, yang sangat pentingnya akhirnya beliau menugaskan kami untuk hadir pada acara yang sangat mulia ini. Selanjutnya juga kebetulan kami sudah dibekali sambutan, izinkanlah untuk menyampaikan atau membacakan sambutan daripada Bapak Penjabat Wali Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tasikmalaya kami mengucapkan selamat atas kelulusan dan gelar akademik kepada para wisudawan wisudawati yang telah berhasil menembus studi di STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Para wisudawan yang kami cintai, kami banggakan, harus bangga karena telah menyelesaikan studi di STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, karena perguruan tinggi Islam merupakan perguruan tinggi plus yang memiliki kelebihan tersendiri di dunia dibanding perguruan tinggi lainnya. Sekurang-kurangnya ada dua kelebihan mendasar yang dimiliki oleh perguruan tinggi Islam dibanding dengan perguruan tinggi Islam lainnya. Pertama, perguruan tinggi Islam memiliki kemampuan mengharmoniskan relasi Islam dan ilmu pengetahuan. Kedua, perguruan tinggi Islam memiliki kontribusi besar dalam membantu relasi Islam dan negara dengan baik. Ingatlah bahwa saudara adalah seorang ilmuwan, seorang ulul albab, adalah orang yang tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki hendaknya dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, sehingga mampu membawa kemaslahatan pada umat manusia. Sebagai seorang akademisi, saudara sekalian memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran akademisi dalam upaya mewujudkan praktek good governance adalah dengan menjadi iron stock untuk masa depan bangsa dan negara. Para akademisi sangat diharapkan bisa menjadi generasi yang berani dan kuat serta memiliki jiwa kepemimpinan yang bermoral baik. Bapak Ibu hadirin, para wisudawan wisudawati yang kami cintai, kami banggakan. Pada saat ini teknologi terus berkembang dengan pesat dan terus memberikan inovasi-inovasi baru yang dapat mengubah dunia, seperti quantum computing, 5G, artificial intelligence, robotik, internal opting, dan lain sebagainya. Perkembangan globalisasi ini perlu ada kesadaran individu untuk meningkatkan kualitas diri agar bisa menjawab tantangan zaman. Setiap perubahan dan perkembangan pasti ada celah untuk melakukan hal yang lebih besar seperti memanfaatkan teknologi. Cari keunikan dengan apa yang kita tekuni. Mari kita ubah mindset kita yang tadinya ingin jadi pekerja menjadi membuka lapangan pekerjaan. Jadilah seorang entrepreneur dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Manfaatkan media sosial, e-commerce, dan platform lainnya. Harus jeli melihat peluang dan jangan takut untuk mencobanya. Manfaatkan soft skill yang telah kita pelajari di perguruan tinggi. Seperti kata tokoh dunia, jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Anak muda sudah seharusnya menjadi tumpuan dalam menggerakkan perekonomian bangsa sendiri. Pada intinya, temukan kemampuan yang Anda miliki, tanamkan dalam diri. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, akan menjadi suatu permasalahan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, saya berpesan kepada STAI Al-Hidayah Tasikmalaya agar selalu menjadi mutu perguruan tinggi dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan selalu berinovasi
dalam bidang akademik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, sehingga lulusan akan benar-benar kuai-palai dan diterima dengan baik di masyarakat dan dunia kerja, serta terus perkuat komitmen STAI Tasikmalaya sebagai center of think dan pusat pencerdasan bangsa, tetap berkolaborasi sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kota Tasikmalaya. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan sendiri berbagai permasalahan tersebut. Dibutuhkan kolaborasi dan peran aktif seluruh masyarakat, terutama para akademisi dan perguruan tinggi. Semoga semangat kebersamaan kita semakin terbangun, sehingga kita bersama-sama menghasilkan karya yang pantas dibanggakan dan mendorong Kota Tasikmalaya ke arah kemajuan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib, serta senantiasa berada dalam petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, demikian sambutan dari Bapak Pejabat Wali Kota Tasikmalaya sudah saya bacakan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah beserta seluruh jajaran pimpinannya, para anggota Senat STAI Al-Hidayah yang saya hormati, para dosen Wali Kota Tasikmalaya yang saya hormati, yang mewakili dari Koperkais Jawa Barat, Ibu Profesor Aan, dan seluruh wisudawan, wisudawati, perwakilan dari Persis yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa semua yang berbahagia. Pertama-tama atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, kami menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya wisuda ke-7 program sarjana STAI Al-Hidayah di 3 prodi. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga program studi pendidikan Islam anak usia dini. Bapak Ibu, para mahasiswa, para wisudawan semua yang saya hormati, teman-teman wisudawan, rasanya bagaimana sekarang? Senang atau galau? Katanya kalau anak-anak usia wisudawan itu ketika di wisuda itu ya senangnya itu sehari 2 hari. Setelah itu biasanya galau. Galaunya itu ini mau kemana? Setelah ini mau kemana? Nah,
Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mendiskusikan, sharing terkait dengan pendidikan untuk masa depan. Saya kira topik ini tadi Prof. Aan sudah mengawali banyak, meskipun saya hanya sebagian menyimak, tapi saya sudah bisa membayangkan tadi awalan yang disampaikan Bu Aan. Dan juga saya mohon maaf, jangan-jangan nanti sama gitu ya. Apa yang tadi disampaikan Prof. Aan ternyata saya ulang gitu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pendidikan masa depan ini menjadi topik yang lagi hit dan viral sebenarnya di dalam konteks diskursus keilmuan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah pendidikan untuk masa depan itu seperti apa? Next, Mas. Terus ini kalau ini semua lama soalnya. Next. Terus ya, terus tadi terus. Nah, Bapak Ibu semua, ini jadi pendidikan untuk masa depan itu pendidikan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan sesuatu yang baru. Next, coba Mas. Next. Terus. Nah, ini pendidikan untuk masa depan. Jadi pendidikan untuk masa depan itu biasanya identik dengan pendidikan yang berbasis teknologi. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu biasanya yang sering dipahami. Jadi namanya kalau kita ingin pendidikan untuk masa depan itu ya pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang berbasis teknologi. Apa itu pendidikan untuk masa depan? Ternyata tidak hanya seperti itu. Jadi pendidikan untuk masa depan itu adalah sejujurnya atau seharusnya adalah pendidikan yang kurikulumnya itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Karena tadi seperti yang disampaikan Prof. Aan, karena masa depan teman-teman ini sebenarnya gelap, Pak. Masa depan kita yang kita nggak tahu itu sebenarnya uncertainty dan complexity, kompleks dan uncertain. Jadi kompleks dan tidak jelas. Itu katanya penciri masa depan itu. Karena sekarang dengan adanya artificial intelligence, revolusi industri 0, society 5.0 itu akan melahirkan banyak disrupsi. Kalau 15-20 tahun yang lalu itu ada linear path atau pola yang linear antara apa yang dipelajari mahasiswa di kampus dengan profesi atau pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau mahasiswa itu kuliah di fakultas kedokteran, maka 99% dia akan jadi dokter. Betul nggak? Coba sekarang terjadi seperti itu nggak? Apakah 99% mahasiswa lulusan kedokteran itu pasti jadi dokter? Sekarang ini fakultas teknik dan sebagainya. Kalau yang sudah teruji itu memang lulusan sekolah tinggi agama Islam, itu mau jadi apa saja itu sanggup. Mau jadi ulama siap, mau jadi ustadz siap, mau jadi pedagang juga siap, mau jadi apapun biasanya lebih siap. Nah, 20
atau 30 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu masih konsisten polanya. Jadi ada linearitas antara yang dipelajari di kampus dengan jenis profesi yang ada. Tetapi saat ini sudah terjadi inkonsistensi atau anomali. Jadi kadang-kadang yang dipelajari di kampus apa, kerjanya apa. Kecuali mungkin di dunia kampus ya. Kalau di dunia kampus mungkin masih agak linear. Tapi kalau sudah ke Pemkot Tasikmalaya, coba ini ada Pak Wali Kota yang mewakili. Kalau di survei, misalnya kabarnya atau kepala dinasnya, dulu kuliahnya di mana? Itu jangan-jangan ada yang kuliahnya di UIN Bandung. Kuliahnya di UIN Bandung, Fakultas Dakwah, jabatannya kepala dinas pariwisata, misalnya. Dan itu bukan salah, Pak. Itu bukan ya itu memang sudah menjadi keniscayaan ke depan. Tidak hanya di Pemkot, di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD sekarang sudah mulai terjadi anomali. Jadi tidak ada linearitas atau tidak mesti ada linearitas antara apa yang dipelajari di kampus dengan jenis profesi yang ada. Dan revolusi industri 4.0, society 5.0 dan disrupsi teknologi saat ini itu akan melahirkan disrupsi jenis profesi pekerjaan. Sarjana ekonomi zaman mudanya Prof. AA itu mahasiswa, atau Bapak Ibu semua para guru besar atau para dosen, ini pasti jadi idola di masyarakat dan di dunia pekerjaan. Kerjanya di mana? Sarjana ekonomi biasanya akuntansi, kerjanya di mana? Di bank kan, perbankan. Mari kita lihat saat ini. Kita dalam seminggu terakhir ini, siapa yang pergi ke bank? Ada nggak yang pergi ke kantor bank dalam seminggu atau 2 minggu terakhir? Sekarang banknya itu ada di sini, sudah berbentuk live-in atau BRIMO dan sebagainya. Mau transfer, mau bayar, semua ada di sini. Ini berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. 5-10 tahun yang lalu teman-teman kalau mau transfer, orang tua kalau mau ngasih jajan atau nanti kalau beasiswa hanya di LPDP saja, maka nanti yang keterima itu adalah orang-orang siswa-siswa yang sejak kecil itu sudah dikursusin bahasa Inggris, English first, AELF dan sebagainya. Jadi dia sudah biasa. Sementara mungkin di Tasikmalaya sini, ini mungkin ada anak yang sangat cerdas, pinter, tapi nggak dapat informasi, nggak dapat kesempatan. Kalau misalnya dites pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, kalau bahasa Arab saya yakin di sini oke semua. Bahasa Inggris kadang-kadang nanti kalah sama anak Jakarta atau anak Bandung yang sudah khusus ya kan. Nah makanya perlu ada beasiswa Indonesia Bangkit, Pak. Karena beasiswa Indonesia Bangkit kami jelaskan ke KPK. Nanti kami juga khususin bahasa, Pak. Sebelum daftar kita kasih program namanya PPSN, program persiapan studi lanjut. Kita khususin 1 tahun bahasa Inggris, tapi kita seleksi, kita shortlist dulu, kemudian kita khususin, setelah itu baru daftar. Saya yakin semua orang akan sama. Kita ini yang membedakan kan informasi dan kesempatan. Kita kadang-kadang nggak bisa atau nggak bisa kayak orang-orang Bandung, orang Jakarta. Kadang-kadang karena informasinya nggak nyampe.
atau kesempatannya nggak sama, startnya nggak sama. Nah, oleh karena itu sekarang teman-teman mahasiswa saya informasikan, nggak usah khawatir, nggak ada alasan, nggak ada biaya. Sekarang pemerintah kita, pemerintah Indonesia ini sudah kaya, sangat kaya. Saya ingat Pak, ini 3 menit ya, ini udah waktunya nih, 3 menit. Saya ingat dulu ketika saya ambil master di Inggris, University of Birmingham di Inggris. Saya tuh ingat banget, saya dulu beasiswanya dari sini, nggak dari pemerintah Indonesia. Karena saat itu pemerintah Indonesia sepertinya belum punya banyak uang. Jadi kalau mau keluar negeri itu biasanya ya pasti scholarship yang dari luar negeri. Ada Fulbright, Chevening, ADS, Australia Award dan sebagainya. Pemerintah Indonesia sedikit sekali. Sementara Pak, tetangga kita Malaysia, dulu saya punya teman itu banyak sekali. Kelihatan kayak orang Melayu, saya pikir orang Jakarta. Ternyata ditanya orang Malaysia, justru orang Malaysia. Saya tanya, beasiswa dari mana? Dari pemerintah Malaysia. Jadi tahun 2005, 2006, Malaysia, tetangga kita, ini sudah investasi SDM ini udah gila-gila. Bahkan sebelum baru lulus S2 langsung dikuliahin S3 dari pemerintah. Ya tentu itu yang lolos seleksi ya. Tapi banyak itu Pak, kuotanya. Nah sekarang apa yang terjadi? Kita lihat ranking perguruan tinggi Malaysia. Dulu katanya mbah kita, pakdi-pakdi kita, dulu kan kalau bilang mau kuliah Malaysia, mesti dibilang, Malaysia. Dulu Malaysia, orang Malaysia itu kuliahnya di Bandung, di Jakarta. Masa kita sekarang kuliahnya di Malaysia? Ya dulu. Sekarang Pak, Malaysia memang betul-betul menunjukkan posisinya. Karena tadi investasi SDM-nya luar biasa. Nah saat ini Bapak Ibu, pemerintah Indonesia melalui LPDP itu sudah juga mulai merintis. Saya kira sekarang sudah banyak sekali. Sekarang sudah sebaliknya. Kalau lihat di luar negeri, komunitas masyarakat Indonesia itu sudah sangat banyak. Karena mereka pada penerima beasiswa. Dan beasiswa itu banyak sekali. Di Kemenak sendiri Pak, saya sampaikan, di Kemenak sendiri saya kadang bingung Pak. Saya tuh sulit cari orang, sulit cari mahasiswa yang mau dikasih beasiswa. Bukan karena pendaftarnya sedikit Pak, tapi yang eligible, yang memenuhi persyaratan ini yang sulit. Contoh S3 luar negeri, kami tahun 2022 itu punya kuota 150 orang. Ini under kuota. Ini yang berangkat. Itu yang keterima itu 98 dari 150. Dari 98 itu yang sudah berangkat sekarang, artinya sudah berangkat itu berarti dia sudah diterima di kampus luar negeri. Itu baru 15 atau 20. Yang lain ini masih belum lah. Saya juga heran, ini kenapa sih? Saya itu nyari beasiswa susah. Sekarang beasiswa udah banyak tapi kok semangatnya kok enggak bagus. Nah, begitu juga yang S2 luar negeri. S2 lagi yang anak S1 ini ya, boleh ke Timur Tengah, di Tunisia, misalnya pendidikan bahasa Arab, Tunisia, Maroko, silakan. Itu juga begitu. Saya juga heran. Saya nggak tahu, jangan-jangan STI Al-Hidayah belum dengar ya ada beasiswa. Karena ini terbuka untuk kita, tidak bisa untuk yang masyarakat yang non Kemenang. Non Kemenang itu yang punya afiliasi Kemenang. Kalau teman-teman ini punya afiliasi Kemenang karena lulusan STAI, dosen STAI punya. Jadi sebenarnya ini terbuka. Kalau dosen ya ke S3, kalau teman-teman S1 silakan ke S2. Banyak sekali beasiswa tapi uangnya nganggur, uangnya nggak kepake. What's wrong with you? Nah sekarang siapkan. Kalau yang pendidikan bahasa Arab misalnya, mungkin bahasa Arabnya udah bagus. Sekarang coba tingkatkan lagi dan cek di portal kami beasiswa.kemenang.go.id. Insya Allah kami akan ada pengumuman di sana. Dan tahun depan kita akan seleksi lagi untuk program-program beasiswa.
Juga silakan kalau yang masih belum pede bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, kami juga ada program persiapan studi lanjut. Nanti ada kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana. Tetapi ya tentu memang melalui seleksi, ada seleksi. Bahkan Pak Direktur barusan kemarin memerintahkan saya untuk membuat program yang masif, tapi masih di pusat-pusat bahasa UIN. Ini kelas bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk di komunitas UIN tersebut. Ini yang nanti akan dikursuskan selama 12 bulan. Jadi biar betul-betul mateng. Itu kursusnya gratis, tiap bulan dapat kurang apa enaknya. Udah kayak gitu masa nggak bisa, itu kan ya terlalu. Nah, ini bukan terlambat. Saya yakin kalau dari STI Al-Hidayah belum ada, mungkin karena informasinya belum merata. Nggak usah khawatir, ini baru tahun kedua. Insya Allah ini akan terus, dan LPDP dan Kemenak ini terus bersinergi untuk mendekatkan beasiswa ini dalam rangka untuk meningkatkan, untuk mengafirmasi kualitas SDM di lingkungan keberagaman. Dengan demikian, Bapak Ibu semua, kita berharap semua program-program kementerian agama terkait dengan beasiswa dan sebagainya ini bisa kita manfaatkan betul, dan pada nantinya ini akan memperkuat keberadaan perguruan tinggi keagamaan kita. Karena program tinggi keagamaan kita ini masih dipandang ini melahirkan ketidakbekerjaan. Jadi tingkat kebekerjaannya itu katanya kurang. Padahal nggak tahu lulusan UIN, IAIN, sekolah tinggi itu kan memang kerjanya di masyarakat. Jadi Habib, jadi kiai itu masa dianggap ini sepele. Itu saya kira menjadi pelopor umat, jadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Ini sebenarnya tapi ini sayangnya ini kan masih kategorinya pekerjaan informal, dan biasanya langsung nanti jadi pedagang atau jadi nggak bekerja di sektor-sektor formal. Tapi meskipun demikian, sekali satu lagi, kami berharap sekolah tinggi seperti ini, Pak, ini juga harus memikirkan tadi soal isu kebekerjaan. Jadi jangan sampai kita hanya memasok lulusan mahasiswa tapi tidak memikirkan nanti masa depannya seperti apa. Saya selalu, mohon maaf nih kalau nyinggung ya, ini diskusi. Saya selalu berpikir gini, kita ini kan seringkali terlena, dan ini dengan program-program seperti misalnya program tahfidz. Kalau program tahfidz untuk sarjana, oke, bagus. Tapi jangan sampai program tahfidz itu diobral di dasar menengah, terus kadang-kadang enggak sambil sekolah. Ini bahaya banget. Bahaya banget. Karena nanti terus kalau dia mengandalkan hafidnya saja, nggak punya ilmu yang lain, itu nanti terus mereka bagaimana? Nah ini, tapi kalau di STAI silakan. Itu saya kira nanti sarjana pendidikan bahasa Arab, sarjana PAUD, sarjana yang lain itu kalau juga tahfidz itu akan bagus. Tapi jangan hanya hafidz saja kemudian seolah-olah dia sudah selesai semua. Tidak sekolah di madrasah atau di perguruan tinggi. Saya kira ini Bapak Ibu semua beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi selamat kepada teman-teman mahasiswa. Segera sekolah lagi, jangan buru-buru nikah. Sekolah lagi S2 baru nikah boleh, dan baru cari kerja. Dan kalau sudah S2, kalau belum dapat kerja, sebaiknya cari kerja dulu, pengalaman kerja 1-2 tahun, kemudian baru S3. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat sini bentar. Oke.
lihat ini bentar ya. Oke, duduk bentar. Lihat ini bentar ya. Mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang senat terbuka wisuda ke-7 program sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tahun akademik 2022-2023 kami tutup.